Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Rabu 4 Februari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah kita sabar ketika menjadi pemimpin. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang sabar, beberapa hari yang lalu saya sampaikan bahwa sabar itu adalah tabah hati, dan sabar itu adalah perilaku daripada qalbu kiri. Jadi hal ini menuntut seseorang bagaimana memaksimalkan kerja daripada qalbu kiri, ya. Selama orang itu dikendalikan oleh qalbu kirinya, maka orang itu akan menjadi orang yang sabar di dalam memimpin. Orang yang berperilaku sabar itu menuntutnya sebenarnya untuk marah, ya. Misalnya tergesa-gesa, kadang-kadang muncul rasa takut, muncul rasa khawatir, muncul rasa sedih dan sebagainya, ya. Namun karena qalbu kiri dapat bekerja dengan baik, maka hal ini tidak terjadi. Orang itu mampu menahan diri, ya, menahan diri untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, akibat daripada kerja qalbu kiri itu, maka menimbulkan kejadian-kejadian yang luar biasa, yang pada intinya segala sesuatu yang sebenarnya harusnya kita sedih justru malah menjadi menyenangkan. Inilah sebetulnya kata orang-orang yang sabar. Lalu kapan kita sabar? Sabar itu salah satunya ketika kita menjadi pemimpin, atau ketika kita memimpin orang lain, anak buah, memimpin keluarga, rumah tangga, atau bahkan memimpin diri kita sendiri. Marilah kita renungkan surat As-Sajdah surat 32 ayat 24. Di sini Allah sebenarnya sudah memberikan semacam rambu-rambu, memberikan peringatan keras kepada kita bahwa ketika kita memimpin atau menjadi pemimpin, maka kita seharusnya bersabar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, waja'alna minhum a'immatan yahduna, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin yang memberi petunjuk, ya, kepada manusia, ya. Bi amrina lamma sabaru, dengan perintah kami, ya, ketika mereka bersabar. Apa maksudnya ayat ini? Ya, artinya ketika mereka menjadi pemegang kendali, ya, memimpin orang lain, maka dalam dirinya itu adalah memegang agama Allah, ya, mempunyai keimanan, berada di atas syariat Allah, ya. Baik ketika menghadapi berbagai ujian, berbagai cobaan, atau bahkan ada orang-orang yang tidak menyukai kita karena ketika itu kita menjadi pemimpin, maka kita harus bersabar, ya. Kita harus bersabar, terutama kesabaran
ketika menjadi pemimpin itu kita kaitkannya dengan hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai kita melanggar perintah Allah. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka terhadap ayat-ayat kami yang menunjukkan kekuasaan dan keesaan kami adalah orang-orang yang meyakini. Jadi seorang pemimpin itu jangan keluar dari koridor syariat Allah. Seorang pemimpin itu harus mengedepankan apa yang diperintahkan oleh Allah, jangan dilanggar. Segala bentuk kebijakan, segala bentuk pengambilan keputusan itu harus sejalan dengan syariat Allah. Makanya ketika seorang itu menjadi pemimpin, maka langkah pertama sebelum mengambil keputusan itu harus ada komunikasi dulu kepada Allah, mensucikan jiwanya, ya, banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, memastikan bahwa dirinya dipimpin oleh kalbu kirinya, ya. Lalu minta petunjuk kepada Allah, barulah setelah itu kita mengambil keputusan. Dan kalau itu terjadi, maka dapat dipastikan orang itu sudah mendapatkan arahan atau petunjuk dari Allah, dan dapat dipastikan orang itu berada di dalam jalan yang lurus karena sudah dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah menjadikan pemimpin, ya, kepada orang-orang yang beriman, dan Allah pasti akan memberikan petunjuk, ya, dan kesabaran di dalam mentaati perintah Allah, serta menekuni atau meyakini dan teguh terhadap ayat-ayat Allah. Ini yang harus kita pegang betul, Bapak Ibu. Maka kuncinya adalah kesabaran, ya. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini yang harus kita harus kita jaga betul. Curhatnya kita hanya kepada Allah, ya. Kita tahu betul bahwa bawahan kita itu heterogen, banyak dinamikanya, ya. Banyak keinginannya, berbeda perasaan dan sebagainya. Maka satu-satunya jalan adalah kita minta petunjuk Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi poin penting dari surat As-Sajdah ayat 24 bahwa pemimpin itu, Allah mengangkat pemimpin dan memberikan petunjuk kepada pemimpin itu. Ini yang sebetulnya pemimpin yang diharapkan, bukan di luar kendali Allah, ya. Baik ketika memilih, baik ketika mengangkat, ya. Tetapi orang itu adalah harus, kriterianya harus jelas, terutama bagaimana hubungan orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syarat pemimpin. Jadi pemimpin itu mempunyai karakter yang kuat, yang teguh. Terutama adalah sabar. Sabar dalam hal apa? Dalam hal ketika memimpin adalah menjalankan segala perintah Allah, dan teguh meyakini dengan tentang ayat-ayat Allah. Jadi ketika memimpin jangan keluar dari ini, jangan keluar dari ayat-ayat Allah, jangan keluar dari perintah Allah, ya. Dan lakukanlah itu dengan sabar, Bapak Ibu. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang benar adalah berlandasan kesabaran dan keimanan. Dengan demikian, kalau itu terjadi, maka akan membawa umat ini kepada petunjuk ilahi.
ini yang perlu kita renungkan bersama. Jadi di dalam memimpin, jadilah diri kita atau pastikan diri kita bahwa kita dikendalikan oleh kolbu kiri kita. Pastikan bahwa jiwa kita itu selalu dalam keadaan suci. Jiwa kita itu bekerja maksimal ya. Dan ketiga instrumen kita, baik itu fikir ya, atau otak atau shoulder atau paru-paru, kolbu kanan atau jantung kanan, pastikan sudah dalam kendali kolbu kiri. Maka insya Allah pemimpin-pemimpin seperti itu adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mampu membawa umatnya ke jalan yang benar, yaitu jalan Allah. Dan insya Allah kedamaian, ketenangan, keberkahan dan kesejahteraan akan selalu menimpa kita. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.